Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tugas pertemuan 15, yaitu membuat video yang menjelaskan dari materi yang sudah dipelajari, yaitu dari pertemuan 9 sampai pertemuan 13. Yang kodenya sendiri itu dibuat dari internet dan dijelaskan satu persatu. Di sini saya sudah membuat dari pertemuan 9 sampai 13. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budi Febriana Putra dengan NPM 2023110010. Di sini saya mulai dengan di pertemuan 9. Di sini select from WF countries. Yaitu fungsi ini sebenarnya untuk menampilkan semua kolom dari tabel WF countries. Jadi dia select from WF countries. Dan selanjutnya di sini menampilkan hanya nama negara, ibu kota, dan populasi. Di sini dia pakai select lagi karena nama negara dan ibu kota, jadi dia country name, capital, dan population from WF country, dari tabel WF country. Dan ini hasil run-nya. Dan di sini muncul. Dan ini kita run juga. Setelah itu bawahnya ada menggabungkan dua kolom dengan operator garis dua seperti itu dan memberi nama alias agar tampilan lebih informatif. Dari tabel WF country masih sama. Ini contohnya ya. Kayak Uruguay, ibu kotanya Montevideo. Selanjutnya di sini melakukan perhitungan matematis antar kolom dan nilai tetap. Fungsi round digunakan untuk pembulatan. Sini dengan rumus population dikali 1000 estimal jumlah jiwa. Ini jumlah jiwa dan round populasi dibagi 10 sejuta nih. Dia populasinya nih dia 3,43 ini. Jadi dia koma gini enggak panjangnya, jadi 3,43 juta. Setelah itu mengganti nilai 0 dengan default menggunakan NVL. Metode ini cocok untuk perhitungan dan pelaporan. Setelah itu distin menghilangkan data duplikat di hasil query, digunakan untuk melihat nilai unik. Sangat unik nih, distin region ID dari tabel web country. Dan ini region ID-nya ada 5, 11, 9, dan lain-lain. Setelah itu saya membuat filter data, menampilkan data berdasarkan kondisi tertentu, misalnya yang berada di region ID 14. Yaitu ada Somalia, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Uganda, Tanzania. Setelah itu ada namanya between, yaitu rentang nilai. Ini untuk mencocokkan salah satu dari beberapa nilai. Kita coba yang between. Nih, dia menunjukkan yang areanya di atas 10.000 sampai 100.000 nih. Ada Uruguay yang areanya 176.000. Ini dari 100.000 sampai sejuta. Kalau in seperti ini. Mencocokkan salah satu dari beberapa nilai. Jadi dia keluar nih yang angka 14 semua nih, Kenya, Uganda, Burundi, dan sebagainya. Lanjut ke sorting. Di sini mengurutkan data terbesar ke terkecil. Dengan data Cina sebagai populasi terbesar, India, Amerika, dan selanjutnya Indonesia, Brazil, Pakistan. Jangan dari besar nih, dari 1 miliar lebih sampai yang terkecil. Kalkulasi dual, tabel dual digunakan untuk menjalankan ekspresi tanpa tabel sumber. Benar kan? Yang 1.500 ditambah 2.500 yaitu 4.000. Total biaya. Di sini cara menampilkan tanggal dan waktu, yaitu SCS date. Sedangkan SCS timestamp itu menampilkan tanggal dan jam yang lengkap. Jadi dia nggak cuma tanggal doang, dia waktu yang lengkap. Sekian dari pertemuan 9, kita lanjut ke pertemuan 10. Di pertemuan 10 langsung ada namanya fungsi single row atau karakter. Kita coba untuk run. Nah, di sini lower itu mengubah jadi yang huruf kecil semua. Contohnya ini kan ada depannya besar jadi kecil semua. Sedangkan uppercase itu jadi capital semua, jadi huruf besar semua. Terus untuk init cap dia depan aja jadi capital seperti di country name. Setelah itu ada multiple row agregat.
Count di sini menghitung jumlah semua baris atau jumlah seluruh negara yang ada, yaitu 244. Max population yaitu 1,3 miliar, yaitu Cina tadi, dan minimal adalah menampilkan angka harapan hidup terendah, yaitu 32. Selanjutnya kita mengenal fungsi karakter concat, substring, length, RPID, dan INSTR. Sekarang length sendiri menghitung panjang string dari kolom climate, dengan substring memotong string climate dari karakter 1 sebanyak 20 karakter. Mencari posisi kata dry dalam kata string climate seperti ini, ada yang nggak ada dry jadi dia 0. RPID menambahkan karakter di sebelah kanan sampai sepanjang 30 karakter. Seperti nama diperluas nih, ada bintang-bintang. Selanjutnya null, NVL dan NVL2. NVL jika nilai 0 diganti dengan 0. Dengan NVL2 jika 0 maka tampil tidak ada. Ini ada data semua karena dia tidak 0, maka NVL2 nih. Sedangkan ya NVL1 nih, jika nilai 0 dia 0, bukan tidak ada data. Selanjutnya numeric round flow cell. Membulatkan nilai ke desimal terdekat, itu round. Sedangkan floor dia membulatkan ke bawah, terdekat ke bawah. Kalau saya membulatkan ke atas. Umumnya dipakai untuk analisis angka statistik. Selanjutnya ini ke pertemuan 11. Di pertemuan 11 kita bertemu dengan inner join. Ini saya run dulu. Di sini menampilkan nama negara dan bahasa yang digunakan hanya data yang cocok di ketiga tabel yang akan ditampilkan. Ini dia cocok karena sama-sama NA semua nih language name-nya. Nah, Antartika, teritori Asmor, dan sebagainya, Eropa Islam. Mereka menggunakan language name yang sama. Setelah itu, left outer join. Menampilkan semua negara termasuk yang tidak memiliki bahasa di tabel web support only. Right outer join menampilkan semua negara termasuk jika tidak ditemukan di web spoken language. Setelah itu self join menampilkan, di sini contohnya menampilkan negara-negara yang berada di region sama di tabel WF countries. Seperti Venezuela, Chile, Kolombia, Suriname, Guyana, Argentina, Bolivia itu termasuk dalam satu region atau satu benua juga bisa bilang. Setelah itu group function di sini mengelompokkan data berdasarkan region lalu menghitung jumlah negara, populasi tertinggi, dan harapan hidup terendah. Setelah itu group function dan having menampilkan region yang memiliki lebih dari 3 negara dan rata-rata populasinya. Di region ID 14 yang memiliki rata-rata populasi sekitar 27 berapa ini, dan total negaranya ada 7 yang di region ID 14. Setelah itu roll up digunakan untuk membuat subtotal dari kombinasi grup, total per mata uang di setiap region, lalu total per region. Region 5 memiliki kursi kode ARS jumlahnya 1. Setelah itu grouping set menampilkan jumlah negara berdasarkan grup per region, per mata uang, dan kombinasi keduanya. Di sini contohnya ada nih. Region ID 145, kursi kode KD, totalnya 1. Di pertemuan 12 langsung ketemu lanjut kita. Di sini materinya single row subquery. Ini fungsinya untuk menampilkan negara dengan populasi lebih besar dari Indonesia. Karena di sini kita where country name Indonesia, jadi lebih besar dari Indonesia. Dan di sini tidak ada no data found. Di sini multiple row query menampilkan negara-negara yang menggunakan mata uang yang juga digunakan oleh negara-negara di region 14. Itu di sini ada Djibouti, Kenya, Somalia, Tanzania, Uganda. Dengan subquery dengan group by plus having, di sini menampilkan region-region yang rata-rata populasinya lebih tinggi dari region 14. Ada region 34, 30, 21, 151, dan 35. Setelah itu correlated subquery yang menampilkan negara-negara dengan populasi di atas rata-rata regionnya.
tergantung baris utama atau correlated. Itu lingkaran. Dan Uzbekistan dengan populasi sekitar 273 juta. Oke, sekitar 27 juta. Venezuela 25 juta. Polandia 38 juta. Sweden 90 juta dan seterusnya. Termasuk Indonesia yang 255 juta. Setelah itu DML, insert dengan nilai tetap. Menyisipkan bahasa baru ke tabel language. Contohnya nih, menyisipkan bahasa gaul dengan ID dibuat 999. Dia udah masuk di language WF language bahasa gaul dengan hasil nih dengan tanda satu row insert, artinya udah masuk. Ini update berdasarkan subquery. Dia update di tabel web countries, mengubah grow rate negara-negara yang berada di region yang sama dengan Malaysia. Ini udah run dan berhasil, udah update. Setelah itu di sini materi belajar delete berdasarkan subquery. Di sini delete menghapus semua data bahasa yang digunakan oleh negara-negara yang menggunakan memakai rupiah. Udah berhasil. Dan sekarang kita lanjut ke pertemuan 13, pertemuan terakhir. Di sini create table dengan constraint primary key, not null, unique, check. Di sini membuat tabel yang bernama student dengan tipe data number 5 dan constraint student ID dan sebagai PK. Terus full name varchar yang isinya 50 karakter bisa diisi dan constraint student not null. Jadi dia tidak bisa kosong dan harus diisi. Sekarang email sama 100 char, constraint student email unik. Dia unik karena email kan tidak bisa sama, pasti beda. Tidak mungkin sama. Kita sebaran. Ini menambahkan kolom alter table. Di sini menambahkan kolom phone number dengan tipe varchar dual dan berhasil. Di sini mengubah data, menghapus semua data di student secara permanen tanpa bisa di rollback. Itu dengan alter table. Di sini mengubah kolom full name menjadi 100 karakter. Dan juga sih, di sini menghapus kolom nih. Phone number. Hanya phone number yang dihapus. Dan sudah. Di sini ada yang namanya truncated. Truncated ini menghapus semua data tabel di student secara permanen, jadi tidak bisa di rollback. Coba kita run, berhasil. Dan berhasil, artinya sudah permanen, sudah terhapus data-datanya. Di sini kita bisa juga rename dengan cara rename student to alumni. Ini mengubah nama ya, mengubah nama tabel data dari student ke alumni. Dan terakhir di sini ada flashback table, mengembalikan tabel alumni jika sebelumnya dihapus. Kayak fitur recycle bin yang ada di komputer, dan ini ada juga fitur di Oracle. Dan ini kayak sama nih. Ini kayak gagal karena atau apa nih, recycle binnya error, tapi kurang lebih kodenya seperti ini. Sekian dari saya, ini video yang saya sudah buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.